Mungkin saudara dari tadi menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kok sepertinya ada yang berbeda ya? Iya, kan minggu lalu saya Kim Jong Un, saudara. Hari ini saya lagi berusaha Korsel, drakor Kapten Ri, saudara. Tapi yang menarik, saudara, waktu saya potong rambut ini kemarin, saudara, itu ketika saya buka masker, saudara, yang potong rambut bilang begini, Bapak kok mirip kayak pendeta Steve Marcel ya? Dalam hati saya emang beda banget muka saya sama. Iya, soalnya saya suka nonton di TikTok. Oh, jemaat TikTok, saudara. Iya, dalam hati saya emang beda banget ya wajah saya di TikTok sama di asli ya, saudara ya. Tapi memang banyak kesempatan, saudara, ada banyak jemaat ketika ketemu saya, jemaat TikTok, saudara, ketika ketemu saya langsung bilang, ih ternyata cakepan aslinya ya, katanya. Tapi saya nggak senang. Artinya kalau di video saya jelek banget gitu, saudara, maksudnya. Oh Tuhan, akhirnya dong dia bilang begini, kayak mirip pendeta Steve Marcel ya. Karena dia mulai begitu, saya mainkan juga, saudara. Saya bilang begini, iya, yang pendeta yang viral itu ya. Asik. Terus dia bilang, iya, saya suka nonton TikToknya. Oh, jemaat TikTok, saudara. Iya, saya suka nonton TikToknya, video-videonya lucu-lucu dan lain sebagainya, saudara. Terus dia bilang begini, saya juga suka hadir di sesi dia di Karawaci dulu jam 7 pagi. Artinya dia juga jemaat Iberia, saudara. Iya, dulu saya suka bangun pagi-pagi jam 7 pagi ibadah sesi dia di Karawaci. Tapi sekarang udah enggak, karena sudah ke Bekasi katanya, udah nggak pernah ke Karawaci lagi. Padahal saya suka semangat banyak, tapi sekarang udah nggak pernah ketemu lagi. Artinya apa? Dia jemaat Tiberias. Dan saya mau bilang, saudara, ini yang bikin saya emosi, saudara. Kenapa? Karena sampai akhir selesai potong rambut, sampai sudah bayar, sampai sudah saya berkati dia dengan kalimat Tuhan Yesus memberkati ya, dia nggak kenal saya. Saya mau bilang ya, kalau pendeta yang lihat wajah jemaat lupa-lupa ingat, manusiawi, betul toh? Kan kalau saya seorang dosen, saudara, di SDT Beria, saya ngajar ilmu berkhotbah. Dalam ilmu berkhotbah, salah satu teknik harus kita lakukan setiap berkhotbah adalah mengakomodir semua jemaat, seberapa banyak pun jemaat harus dipandang. Nggak mungkin satu titik aja terus sampai selesai, saudara. Jadi kalau misalnya pendeta ada saat lupa-lupa ingat wajah jemaat, itu wajar. Karena setengah jam harus. Ini kan jemaat setengah jam lihat satu wajah. Apalagi di Betos, segede gitu wajah saya, saudara. Jadi saya mau bilang, saudara, kalau nggak kenal keterlaluan, saudara. Jadi kalau saya nggak jaga hati, saya bisa kepahitan, saudara. Dan hari ini saya akan bahas satu tema khotbah, kepahitan, saudara. Gimana bridging saya? Mantap tuh? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, sepanjang sepengetahuan saya perjalanan gereja ini, saya melayani dengan Bapak Ibu Gembala Sidang, saudara. Mereka banyak ngalamin hal-hal yang mengecewakan, saudara. Mereka banyak ngalamin dikecewakan orang-orang yang mereka percaya, saudara. Orang-orang yang mereka sayangi, saudara. Orang-orang yang mereka pilih, saudara. Tapi hebatnya Bapak Ibu Gembala Sidang kita, saudara, mereka tidak simpan itu dalam hatinya dan jadi kepahitan. Karena apa? Mereka selalu menjaga hatinya. Ibu selalu bilang apa? Ibu selalu jaga hati. Ibu selalu jaga hati. Ibu selalu ingatin saya, Marcel juga selalu jaga hati. Karena hati akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bijaksanalah. Jangan ada kebencian, kepahitan. Dan saya mau bilang, saudara, berkat Tuhan pasti melimpah dalam hidupmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan simpan di hati. Buang. Bilang sama yang ngomong, kau juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang ya, kalau kita nggak ngampunin, kita juga tidak akan diampuni, saudara. Bukan pendeta Marcel yang ngomong. Kita lihat Alkitab kita. Matius 6 ayat 14-15. Sama-sama kita baca. 3. Iya, karena Bapamu di surga akan apa? Ayat 15 dikatakan apa? Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni. Saya mau bilang ya, sekalipun saudara gereja dari pagi sampai malam, sampai tetangga pikir saudara koordinator Betos, kayaknya dia koordinator ya, soalnya dari pagi sampai malam dia di situ.
Tapi kalau saudara masih simpan kebencian, kepahitan, saya mau bilang ya, pas pengangkatan, minggu lalu kita sudah bahas, kepahitan, kebencian akan membuat saudara jadi tidak terangkat, saudara. Sampai tetangga saudara terangkat, dia lihat, oh, kok koordinator nggak terangkat? Kalau pengampunan Tuhan sudah begitu besar, terus kenapa kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara? Saya mau bilang ya, kita nggak pantas untuk tidak mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan luar biasa. Ada banyak orang dia simpan kepahitan bertahun-tahun, saudara. Mertuanya salah nggak diampuni sampai hari ini, saudara. Shalom ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu sampai hari ini, bahkan sampai mertuanya udah dipanggil Tuhan, nggak dia ampuni, saudara. Ya mau gimana Pak Pendeta? Mertua saya dulu galak banget Pak Pendeta. Saya duduk diam, dibilang, istri lu kayak kurang gula. Ketika saya aktif Pak Pendeta, mertua saya bilang, istri lu kayak cacing kepanasan. Serba salah. Ada banyak suami-suami nggak bisa mengampuni istrinya sampai hari ini. Pak Pendeta, bagaimana saya mengampuni dia Pak Pendeta? Waktu masih pacaran aja, kayaknya pendiam banget Pak Pendeta. Ketawa aja. Sekarang pas nikah, Pak Pendeta kalau ngomong aja ketawa. Dan Alkitab catat apa? Ketika mulai ada amarah, sama-sama bilang sama saya, buang. Artinya apa? Kalau hari ini kita ada kepahitan dalam hati kita, itu bukan salah orang lain, tapi salah diri sendiri. Karena kita yang memutuskan untuk respon salah dan simpan dalam hati kita sampai akhirnya merusak hati kita dengan kepahitan, saudara. Memang kalau khotbah keras di sini memang. Saya mau bilang saudara, kalau kau kepahitan itu salahmu sendiri, amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, udahlah. Saya mau bilang saudara, jadilah bijaksana, amin. Jangan simpan itu menjadi kepahitan dalam hatimu. Ketika itu baru muncul jadi amarah, langsung buang dan hiduplah dalam kelegaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sejauh timur dari barat, tiada kau ingat lagi. Cukup sampai di sana. Jemaat Betos kalau nyanyi memang luar biasa. Karena B dari Betos itu bernyanyi, saudara. Cabang sebelumnya saya di Nias, N dari Nias itu nyanyian, saudara. Saya di CP, CP itu cuka pujian, saudara. Maksa. Tadi saya di Sarbini, saya nggak tahu apa. Tapi saya mau bilang saudara, pengampunan Tuhan begitu besar bagi setiap kita, amin. Kok sadari kesalahan pribadi? Kan saya kepahitan gara-gara tindakan orang itu Pak Pendeta. Saya sakit hati gara-gara tindakan orang itu Pak Pendeta. Salah orang itu Pak Pendeta. Kenapa saya harus disalahkan Pak Pendeta? Kenapa saya harus sadari kesalahan saya pribadi? Saya mau bilang saudara, segala sesuatu itu ada fase-fasenya saudara. Kenapa? Karena begini, kita nggak bisa kontrol yang di luar kita, tapi kita bisa kontrol apa yang masuk dan tersimpan di hati kita. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Tapi kalau saudara menyimpan kebencian, kepahitan, saudara sementara mengikatkan dirimu dengan masa lalu. Mengikatkan dirimu dengan masa lalu, saudara. Sehingga apa? Awalnya mungkin nggak kerasa perbedaannya. Tapi ketika saudara sementara melangkah untuk menuju pada masa depan, saya mau bilang saudara, keterikatan kita pada masa lalu bisa menggagalkan kita untuk mencapai hari depan berkat segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, saya ngerti ketika melepaskan pengampunan itu sakit rasanya, saudara. Apalagi kalau tindakan orang lain itu udah begitu menyakiti hati kita, saudara. Ketika kita mau melepaskan pengampunan itu sakit karena ego kita sementara dihancurkan, saudara. Tapi saya mau bilang itu jauh lebih baik
daripada kau harus kehilangan segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Jadi orang yang tetap membiarkan dirinya terikat oleh kepahitan dan mengikat dirinya dengan masa lalu sehingga bisa kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan, mohon maaf ya, itu bukan cuma egois, itu sebuah izin kebodohan. Karena apa yang Tuhan sediakan itu terlalu indah buat kita. Tuhan sudah punya panggilan untuk dia diberkati dengan luar biasa, tapi gara-gara dia izinkan dirinya dikuasai kebencian, kepahitan, akhirnya mengikat, gak bisa capai. Akhirnya dia komplain sama Tuhan, kenapa ya aku gak diberkati? Kenapa ya hidup aku gini-gini aja? Evaluasi hatimu. Ada kepahitan gak? Ada seorang ibu yang saya layani, saudara, di sebuah altar call. Ibu ini datang dan bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya udah coba segala macam cara, bisnis tapi gagal terus, kerja sama orang gagal terus, gak pernah diberkati. Saya bertahun-tahun menderita, Pak Pendeta. Di mana Tuhan yang katanya selalu memberkati anak-anaknya? Di saat itu saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat Tuhan untuk menjawab ibu ini. Akhirnya ibu ini terus ngomong sampai akhirnya dia bilang begini, apalagi orang tua saya, Pak, dari saya kecil gak pernah peduli sama saya. Mereka lebih peduli sama adik-adik saya. Mereka pilih kasih, saya benci sama mereka, Pak. Di saat itulah Tuhan bilang apa? Inilah masalahnya. Kebencian, kepahitannya membuat dia terikat dengan masa lalu dan gak pernah mencapai masa depan yang indah yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Hei, sadari panggilanmu. Sadari panggilanmu. Berkat yang sudah Tuhan sediakan di masa depan tuh jadi hebat, jadi luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauh lebih luar biasa. Itu jauh lebih berharga. Jangan terikat dengan masa lalu. Lepaskan segala keterikatan, kepahitan, kebencianmu. Melangkah dalam kelegaan, mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari panggilanmu. Apa yang Tuhan sediakan jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depan. Kau mengurapi kami Tuhan, Kau mengurapi, penuh kemuliaan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini bagai bintang. Oh, terangi jalanku. Kami berseru malam hari ini, mari panggil namanya. Oh Yesus, Kaulah. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita boleh bangkit berdiri. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Mari doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, oh panggilan Tuhan begitu indah, begitu luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan izinkan keterikatan dengan masa lalu menghalangimu untuk melangkah maju. Mari buang segala kebencian, kepahitan, melangkah dalam kelegaan dan nikmati setiap apa yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara berkata, saya mau Pak Pendeta, tapi hati saya hancur. Hari ini bawa hatimu sama Tuhan, biar Tuhan pulihkan. Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Hidup dalam kelegaan, nikmati panggilan Tuhan yang luar biasa. Boleh taruh tangan kananmu di dada, berdoa buat setiap hati di tempat ini Tuhan.
Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang gantikan dengan hati yang baru. Kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Amin. Bapa, sebuah kasih yang selalu bagai air yang mengalir. Yes, air mengalir yang tiada. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sentuh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kayak kita ke gereja kan memang kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus sama Tuhan ya. Nah tetapi ketika hari Senin kadang-kadang kita mulai terdistraksi dengan segala macam hal. Pekerjaan kita, kesibukan kita, pergaulan kita dan lain sebagainya. Makanya penting kalau saya selalu bangun habit bahwa bangun pagi langsung hati dan pikiran langsung fokus sama Tuhan dulu. Jadi akhirnya setiap hari itu seperti di-charge terus. Makanya akhirnya nggak akan mudah untuk terpengaruh ke sana kemari lagi. Kenapa? Karena saya sudah mengawali hari itu dalam hadirat Tuhan. Nah itu boleh dicoba untuk lakukan itu. Jadi jangan cuma hari Minggu doang fokus sama Tuhan, tapi setiap hari sebelum mulai segala sesuatu, awali hari dengan hadirat Tuhan, tutup hari dengan hadirat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan meng-guide kita sepanjang hari itu tadi. Kalau kita melihat firman itu sebagai satu hal yang nggak penting, maka kita tidak akan konsisten baca firman. Tapi kalau kita melihat itu sebagai satu hal yang sangat penting, maka no matter what, apapun keadaannya, kita akan berusaha untuk siapkan waktu, siapkan tenaga, untuk apa? Untuk baca firman. Makanya penting bagi setiap kita untuk menyadari bahwa firman itu penting. Makanya kan Alkitab bilang, firman adalah napas hidup orang percaya. Artinya, kalau kita hidup tidak bernafas, kita nggak bisa hidup. Nah, dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya juga sama. Kalau nggak ada firman, maka harusnya kita menyadari sebagai orang Kristen kita nggak bisa hidup. Firman yang akan menuntun kita, firman yang akan mengarahkan kita, firman yang akan menjadi terang, menjadi pelita dalam setiap langkah kita. Jadi sadari bahwa firman itu penting, maka dengan kesadaran itu kita akan terdorong untuk itu tadi. Menyiapkan segalanya, waktu, tenaga untuk baca firman. Karena Kristen yang sesungguhnya harusnya ada Kristus di dalamnya. Kalau dia menggunakan kata Kristen progresif, tapi dia menghilangkan yang paling esensi dalam kekristenan, yaitu Kristus itu sendiri, artinya dia bukan Kristen. Makanya dengan tegas, saya pun bilang, dan banyak hamba Tuhan juga bilang bahwa itu sesat. Kenapa? Karena di dalam teologi kekristenan, satu-satunya jalan hanya dalam Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di gereja kita, kenapa perjamuan kudus itu kita lakukan setiap hari, bahkan setiap sesi ibadah? Karena dasarnya begini, bahwa ketika di The Last Supper kan, di dalam perjamuan terakhir kan, Tuhan mengangkat roti dan anggur dan Tuhan bilang apa? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku.
Nah, di gereja kita, kenapa kita setiap hari, setiap sesi? Kenapa? Karena kita selalu mengingat akan Tuhan. Dalam setiap ibadah kita ingat Tuhan. Dan apakah tidak diperbolehkan untuk setiap hari? Tidak ada ayatnya untuk melarang kita perjamuan kudus setiap hari. Jadi intinya, kenapa gereja Tiberias perjamuan kudus setiap hari? Karena dasarnya adalah sebagai pengingat. Setiap kita mengingat akan Tuhan, kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Bicara tentang kalau ada pertanyaan, boleh nggak orang Kristen merokok? Itu kan nggak ada di Alkitab kan? Nggak ada tulisan dalam Alkitab dilarang merokok. Di pom bensin ada gitu ya. Ketika ada pertanyaan, Pak Pendeta, boleh nggak saya merokok sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan? Saya bisa menjawab tidak. Kenapa? Karena dalam Alkitab ada ayat yang dengan tegas berkata bahwa tubuh kita bait Allah. Jadi kita harus menjaga tubuh kita. Sebenarnya di gereja kita bukan tidak ada perpuluhan. Cuman terkesannya tidak ada perpuluhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah membahas saudara perpuluhan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang pertama begini, bicara tentang gereja kita sejak semula, Gembala Sidang bilang begini, bahwa gereja kita Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang suruh untuk bangun. Artinya begini, Gembala Sidang kita kalau punya iman begini, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Jadi segala keperluan mintanya sama Tuhan, bukan minta sama jemaat. Jadi nggak boleh akhirnya, arahkan jemaat untuk, supaya kita perpuluhan ini, kita akan bangun gereja dan lain sebagainya. No. Gembala Sidang selalu dari awal, kita minta sama Tuhan. Dan puji Tuhan, nggak pernah minta perpuluhan, nggak pernah suruh-suruh perpuluhan, nggak pernah bikin malam dan lain sebagainya. Tapi semuanya selalu terpenuhi, semuanya selalu tercukupi. Silakan tim saya boleh maju ke depan. Dia adalah gambaran benih yang sementara bertumbuh, saudara. Makanya, sini aja. Makanya masih kecil. Dia benih yang sementara bertumbuh. Bertumbuh dengan baik, saudara. Berakar dengan baik. Tapi orang dengan sikap hati ini, saudara, mengizinkan semak duri ikut bertumbuh bersama benih firman. Kita undang semak duri. Silakan, ayo cepat, semak duri. Alkitab mencatat semakin besarlah semak duri itu. Makanya besar-besar ini semak duri, saudara. Haleluya. Semak duri bertumbuh, Alkitab mencatat semak duri menghimpit firman itu. Jadi firman Tuhan yang sementara bertumbuh dihimpit, ayo lebih himpit lagi. Nggak apa-apa, sesuai firman. Zoom out lagi, zoom out lagi, zoom out lagi. Nah, biar kelihatan himpitannya. Jadi dihimpit. Nggak apa-apa. Alkitab mencatat sampai remuk. Kau lihat, jemaat senang, kau menderita. Tenang, disclaimer, BPJS-nya udah aktif, tenang aja. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, firman Tuhan di... Nggak apa-apa. Kita harus rela berkorban. Semangat. Jadi ketika firman Tuhan sudah mulai bertumbuh, karena dia izinkan semak duri bertumbuh, gambaran tentang ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya firman yang sementara bertumbuh itu dihimpit oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya belum baca sih, tinggal kepala. Tapi habis ini kalau bapakmu nonton, udah nggak usah pelayanan lagi. Tapi ya, kita harus fokus ya. Sorry, saya lagi harus serius ini, oke? Tahan begitu aja terus, oke? Nah, jadi ini bicara tentang apa sih? Ada banyak orang Kristen ketika firman Tuhan disampaikan, dia terima dengan sukacita. Oh, aku percaya, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Tapi dalam perjalanan kehidupannya dia tetap izinkan ketakutan juga ngalamin pertumbuhan di sana. Sehingga apa? Yang tadinya dia sudah punya iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku pasti sembuh. Ketakutan akan penyakitnya. Wah, dokter bilang aku sudah stadium akhir, kayaknya nggak akan sembuh lagi. Akhirnya meremukkan firman yang sementara bertumbuh. Ya kan?
Ada banyak orang awalnya dia terima firman, oh aku percaya Tuhan sanggup memberkati aku. Tapi dia izinkan kekhawatiran, tapi bagaimana nih utang-utangku semakin besar ya, aku sanggup gak melunasinya. Firman tadi dihimpit oleh iya. Tadi di cabang sebelumnya ada yang bilang, ih Pak udah pucet Pak. Gak apa-apa, bikin dia makin glowing saudara. Tapi apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta kalau begitu? Saya mau bilang saudara, kuncinya ketika ketakutan, kekhawatiran mulai muncul, langsung potong, langsung cabut sampai ke akar-akarnya. Supaya apa saudara? Firman bertumbuh, berakar dan berbuah dan membawa kita pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran, supaya imanmu bertumbuh, firman itu bertumbuh dan membawamu pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tahun 2017-2018 itu saudara, saya belum dengan segala kerendahan hati viral sekarang gitu. Saya belum pendeta industri gitu saudara. Saya masih pendeta akap, pendeta antar kota, antar provinsi saudara ya, jadi dari 2015 saya tuh dipercayakan untuk ke Manado, ke Surabaya, Medan, Manado, banyak keliling-keliling saudara. 2017-2018 saya pelayanan ke Manado. Dan saya ingat banget saya naik pesawat hari Sabtu saudara. Waktu itu di dalam pesawat itu full banget saudara. Dan saya duduk dapat kursinya karena terlambat check-in. Sudah kurang lebih 3-4 kursi dari paling belakang, dari toilet saudara. 3-4 kursi, saya di sebelah kanan dan dapat tempat duduk di tengah-tengah. Itu tempat duduk yang memacu adrenalin saudara. Karena kita akan berjuang supaya dapat handrestnya saudara. Jadi walaupun udah gatal kita tahan, nanti diambil orang. Dan ternyata kurang lucu, saya nggak akan pakai di sesi terakhir. Tapi saya duduk di situ saudara, dan rame banget. Kemudian yang menarik adalah di samping saya ada seorang bapak. Biasalah bapak-bapak biasa kalau udah naik gitu dia sibuk sendiri, fokus sendiri. Di samping saya ada seorang ibu saudara. Namanya ibu-ibu kan kalau diem tuh kayaknya menderita ya. Kayaknya untuk bertahan tanpa bersuara tuh bikin dia keringet dingin gitu saudara. Iya, jadi dia udah nggak tahan untuk ngomong. Jadi pesawat begitu take off, langsung dia tanya sama saya, mau kemana mas? Kita kan satu pesawat bu. Iya kan? Satu pesawat dia tanya mau kemana. Emang ini angkot yang bisa kita melewati Makassar. Yuk pilot kiri. Tapi namanya ibu-ibu kan ya butuh pertanyaan, butuh opening speech gitu sudah. Nah dia udah, tapi ya udahlah, saya memaklumi, saya lanjut ngobrol. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Dan yang menarik saya menemukan ibu ini ternyata dulunya dia seorang hamba Tuhan dan dulunya dia seorang pengerja. Dia pelayanan di gereja, tapi dia bilang saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Saya beberapa tahun ini hanya pelayanan di persekutuan doa aja. Karena saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Apa itu gereja? Lagi. Jadi ibu ini kepahitan, dia bilang, apa itu gereja? Di Zoom lagi, weh. Ya, tapi dia bilang begini saudara, apa itu gereja? Pelayan-pelayan gereja munafik semuanya. Di depan kelihatan baik, di depan kelihatannya tulus, di belakang busuk. Apa itu? Di depan shalom, 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 di belakang ngomong. Apa itu pelayan-pelayan gereja? Terus dia lanjut, apalagi itu pendeta-pendeta. Dia bilang pendeta-pendeta juga otaknya perpuluhan semuanya.
Kan kita belajar ilmu psikologi ya. Saya mau bilang buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Kalau istrimu sudah begitu, jangan dilawan Pak. Bilang aja, siap Pak. Ya. Yes, betul, betul. Papa dukung Pak. Gitu. Itu paling aman. Jadi ketika begitu saya, oh ya udahlah, saya, oh iya, betul. Iya. Sampai akhirnya tibalah di pertanyaan yang paling saya tidak harapkan. Ibu ini tanya, masnya kerja apa? Saya langsung doa dalam hati, Tuhan, sebagai seorang pendeta aku gak boleh dusta Tuhan. Tapi ini keselamatan terancam Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan kasih hikmat supaya bisa menjawab pertanyaan ibu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Saya bilang, kamu kerja apa? Masnya kerja apa? Saya bilang, saya kerjanya tolong-tolong orang. Bener dong. Kan pendeta kerjanya tolong-tolongin jemaat, betul kan? Nolongin jemaat supaya memahami firman, nolongin jemaat untuk supaya berdoa ketika dalam masalah konseling bisa diarahkan pada solusi. Betul. Tolong-tolong orang. Tolong-tolong macam apa, gimana itu? Bagi-bagi duit ya? Ya ada juga sih jemaat yang minta-minta pendeta ya, tapi oh iya juga ya. Ya tolong-tolong orang, yang bagaimana? Sosial ya? Ya. Pokoknya itu akhirnya dia sikat, pendeta saya pendeta dia Tapi ingat, ini kan pesawat ke Manado saudara. Dan saya sudah pelayanan di Manado dari tahun 2015. At least 2 tahun saya pelayanan di Manado. Dan Manado adalah daerah mayoritas Kristen. Dan saya duduk di belakang, toilet di paling belakang. Jadi penumpang kalau mau ke toilet mereka akan ke belakang. Dan ada penumpang-penumpang yang mereka berjalan tahun 2017 belum ada COVID, tidak ada pakai masker. Jadi ketika dia berjalan ke belakang di penumpang ini, dia lihat saya. Dia senyum. Dia balik dia. Apakah cuma satu? Banyak. Lewat. Si ibu ini dia mulai curiga. Saya udah berpikir, apa saya ngaku orang Thailand aja kali ya? Iya kan, Thailand kan, Saudi Cup, 6 klub koi nai, pung tarak tak tak tung. Tapi masa mau susah? Sampai akhirnya ada seorang penumpang, dia ke belakang, dia lihat saya, nggak cuma senyum, satu tarikan nafas dia bilang shalom. Si ibunya langsung, jangan-jangan kamu pendeta, darah Yesus tuh. Tapi kan hikmat Tuhan gak berhenti di sana saudara. Jadi pertanyaannya saya jawab dengan pertanyaan, emang ibu kepahitan apa sih sama pendeta? Coba cerita sama saya. Oh ibu, kalau ibu-ibu udah dipancing itu langsung akhirnya puji Tuhan jam makan datang. Saya lihat waktu, puji Tuhan tinggal 2 jam lagi nyampe Manado saudara. Akhirnya udah, habis makan saya langsung pura-pura tidur aja. Biar leher udah sakit saya pura-pura tidur aja, bertahan nggak apa-apa lah. Dan saya mau bilang puji Tuhan, sampai landing, sampai kita berpisah nggak ketahuan saya pendeta. Perlindungan Tuhan itu sempurna saudara. Ya. Tapi
Tapi mungkin setelah viral kemarin mungkin dia tahu, oh ternyata dia pendeta. Emang pendeta-pendeta penipu, busuk nih pendeta. Aduh, Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya bagikan kesaksian itu, saudara? Kita bisa melihat ibu ini awalnya dia punya hati yang subur, saudara. Tapi karena kebencian, kepahitan, kekecewaan, merubah hati yang subur tadi menjadi hati yang keras, saudara. Saya mau bilang, saudara, tetap jaga hati kita dengan baik. Setiap kita dilahirkan dengan hati yang subur. Saya percaya setiap kita memulai kekristenan dengan hati yang subur, dijaga itu dengan baik, saudara. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada. Gembala sidang kita ngalamin banyak hal yang mengecewakan, saudara. Tapi kenapa beliau tetap seperti ada hari luar biasa? Karena beliau tetap jaga hatinya, tetap menjadi hati yang subur, saudara. Saya mau bilang, saudara, tetap jaga hatimu. Jangan izinkan keadaan, tindakan, perkataan orang lain merubah sikap hatimu yang subur. Karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Tetap jaga hatimu yang subur itu, supaya ketika benih firman Tuhan ditabur, itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah, dan membawamu pada rancangan indah yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saya sangat percaya begini, ada banyak di antara kita yang memulai kekristenan dengan sikap hati bagaikan tanah yang subur, dimana setiap dengar firman, setiap dengarkan yang namanya khotbah, belum selesai pendeta ngomong dia udah amin. Supaya yang udah mau tidur bangun lagi. Kan ada kan jemaat gitu dikira amin, haleluya, praise the Lord. Apalagi kalau baru gajian, pendeta baru siap amin. Tapi saya mau bilang, saudara, karena keadaan, karena sikap orang, karena kekecewaan, ada banyak orang sikap hatinya berubah jadi keras. Ada orang-orang yang dulu setiap firman Tuhan disampaikan dia terima dengan sukacita. Tapi ketika karena pernah dikecewakan, karena keadaan, akhirnya firman disampaikan dia sama aja, dusta, semua dusta. Cuma aku dengar percuma, dusta. Kenapa? Karena nggak jaga hati itu, saudara, tetap subur, saudara. Saya mau bilang jangan izinkan itu akhirnya merubah kita, saudara. Saya mau bilang, saudara, makanya pemazmur berkata, renungkanlah itu seminggu sekali. Renungkanlah itu setiap minggu. Setiap hari. Alkitab bilang setiap hari. Yes. Siang dan artinya apa? Setiap saat renungkan firman supaya firman itu bertumbuh. Artinya apa? Saya mau bilang, saudara, ketika kita baca firman jangan cuma di gereja, ketika kita pulang kita renungkan, kita ingat, maka itulah yang akhirnya bisa membuat firman itu bertumbuh di hati kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sekalipun saya bertahun-tahun baca Alkitab bolak-balik, tinggal lembaga Alkitab karyawan yang belum saya hafal, saudara. Tapi setiap hari, bahkan tadi pagi hari Minggu, ketika saya buka mata, yang pertama kali saya lakukan baca Alkitab, renungkan firman, saudara. Saya mau bilang, saudara, itu yang akhirnya bisa membuat firman itu berakar di hati saya. Saya mau bilang, saudara, ayolah. Karena kalau tidak, saya mau bilang, saudara, kita nggak punya daya tahan, saudara. Amin. Karena iblis tidak senang saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan. Makanya dia akan berusaha supaya firman tidak bertumbuh dengan cara apa? Merusak tanah hati kita. Saudara pikir iblis nggak ke gereja? Dia ke gereja untuk mau menghancurkan tanah kita yang subur. Makanya saya pernah tanya kan, iblis lebih banyak kira-kira di mana? Di diskotik atau di gereja? Yang iblis boleh angkat tangan? Oh, enggak. Di gereja, ngapain di diskotik? Udah iblis-iblis semua. Iblis juga geli lihat orang di diskotik. Wajah iblis gak gitu-gitu amat. Iya. Tapi saya mau bilang ya, buat saudara yang nonton online ya, iblis aja ke gereja. Cuma duduk di rumah, woi. Ada banyak orang Kristen ke gereja tapi sikap hatinya keras, saudara. Shalom. Ada banyak orang Kristen ke gereja sih ke gereja, tapi pendeta udah khotbah sampai amandel udah mau keluar nggak dia terima, saudara. Iya, pendeta udah apa
Tapi setiap pendeta khotbah, so tahu banget di pendeta. Saya lebih senior dari pendeta ini. Saya sudah mengalami pahit asemnya kehidupan. Saya sudah pernah merasakan kecutnya ketek kehidupan. Nggak usah so tahu pendeta. Akhirnya apa? Dia pulang nggak bawa apa-apa karena hatinya keras. Saya mau bilang ya, sekalipun kita terima firman yang sama, tapi yang menentukan kita diberkati ketika kita pulang tergantung sikap hati kita. Dan kalau kita punya sikap hati yang keras, saya mau bilang saudara, tidak akan ada berkat yang kita bawa pulang saudara. Jangan keraskan hatimu, nggak apa-apa saudara. Orang bilang ngapain lu kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Hatinya keras. Saya ngerti, saya orang Manado. Kita memang orang Ambon, Batak, Manado, Papua punya hati yang keras. Tapi saya mau bilang saudara, kalau soal firman, lembutkan hatimu, amin. Jangan keraskan, nggak apa-apa dibilang, tampang sangar hati Hello Kitty. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibilang, tampang udah sangar begitu, hati labubu, labu-labu, labubu. Nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan itu bertumbuh, amin. Karena saya mau bilang saudara, ketika firman Tuhan itu bertumbuh di hati setiap kita, akan berakar dan berbuah dan membawa kita pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan keraskan hatimu. Bilang sama yang ngomong, lu yang keras. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Tapi kuncinya tetap jaga sikap hati kita baik. Jaga sikap hati kita seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang menjadi kunci kita mencapai rancangan Tuhan akan tetap bertumbuh, berakar dan berbuah. Mungkin saudara berkata, tapi hatiku hancur karena keadaan dan tindakan orang lain. Taruh tangan kananmu di dada. Berdoa buat hatimu. Tuhan pulihkan hati setiap kami, supaya hati kami tetap menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Sehingga benar-benar Tuhan, benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah, dan membawa kami pada rancangan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Orang yang terima firman, tapi cuma di gereja dia baca firman, dia tidak renungkan firman itu saudara. Saya mau bilang ya, saudara baca firman di gereja itu nggak cukup untuk kita. Saudara dengar khotbah 30 menit di gereja itu nggak cukup untuk dirimu menjalani kehidupanmu. Nah sayangnya ada banyak orang cuma baca itu hari Minggu aja. Aplikasi Alkitab ada di handphonenya, dia buka cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu TikTok terus, Facebook terus, Instagram terus. Saya mau bilang saudara, itu nggak cukup, amin. Sepertimu Yesus disempurnakan dalam setiap langkah Tuhan. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan disempurnakan, sempurnakan, memuliakan. Rumah tangga, saya mau bilang saudara, kalau ada hikmat di dalamnya bisa jauh lebih baik daripada rumah tangga yang tidak ada hikmat, betul? Suami istri yang ada hikmat, rumah tangga mereka bisa lebih baik daripada rumah tangga suami istri yang gak ada hikmat di dalamnya. Saya suka pakai contoh misalnya begini. Ada suami baru pulang kantor, diserempet motor lain, nyungsep ke selokan, penuh dengan comberan. Ketika dia keluar digigit anjing. Pas sudah mau nyampe rumah, disengat lebah di mata sudah. Marah dong, emosi dong, pulang marah-marah. Seperti minggu lalu, butet. Di paru siang, apa lu, butet.
Damar gulirang, damar, darulang, ale, butet. Maaf kalau salah. Kalau istri yang nggak berhikmat, langsung dia sambut suaminya. Diam kau. Kau juga diam. Kau. Hancur rumah tangga, betul ya? Tapi kalau kondisi yang sama, pulang kantor diserempet motor, nyungsep diselokan 2 meter dalamnya. Pas ada cor-coran, pas dia keluar digigit anjing, kiri kanan, pas sudah mau sampai rumah disengat lebah depan belakang. Masuk rumah emosi dong, double. Tapi istrinya berhikmat, jadi responnya, apa sih papa, apa sih? Udah. Papa tenang dulu. Ayo. Papa mam dulu, mam. Iya nih. Mama lagi masak sop hidung babi ini, Pak. Ayo. Ya, mam. Ayo, mama. Mana mata genitnya? Ya papa, mama nyanyiin deh. Labu-labu. Udah. Makan ya, abis makan papa mandi, mama udah siapin air panas 100 derajat. Oh enggak lah. Itu mah enggak lah. Abis mandi, dipijit-pijit itu papa duduk dulu, papa. Abis itu pas suaminya udah tenang, dia gandeng. Dia pijit. Enggak. Lu dari tadi lu ya, gue sabar lu ya. Enggak lah. Ini kan istri berhikmat, jadi dia gandeng dia. Papa cerita dong, ada apa sih? Saya mau bilang, saudara, suami mana yang enggak luluh punya istri berhikmat begitu? Betul bapak-bapak? Dengar bu, dengar. Sama. Suami kalau berhikmat, rumah tangga bisa jadi lebih baik daripada suami yang enggak ada hikmat, saudara. Di rumah dia lihat istrinya, mungkin dia butuh apa? Oh, aku lihat istriku kayaknya butuh cincin berlian di jarinya kayaknya. Suami yang berhikmat dia beliin suami istrinya nih full satu. Pasti rumah tangganya lebih baik. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Baru coba udah hijau semua. Karena banyak orang Kristen zaman sekarang, saya selalu bilang, anting udah salib, kalung udah salib, baju kaosnya salib, depan belakang lagi saudara. Tapi orang lihat, ini kayaknya cocok disalib deh. Iya, karena nggak kayak Tuhan Yesus, kayak Yudas Iskariot saudara. Sayangnya ada orang-orang yang nggak berhikmat, yang akhirnya apa? Jadi batu sandungan. Maka saya selalu doa, Tuhan, jangan sampai tuh. Maka kalau saudara lihat saya dalam beberapa podcast, wajah saya terlihat tertekan banget saudara. Itu memang tertekan beneran saudara. Iya, karena kan saya tahu, saya dilihat banyak orang saudara. Podcastnya itu jejak digital yang ditonton banyak orang saudara. Dan saya takut kalau sampai saya salah ngomong dan jadi batu sandungan. Saya selalu doa, Tuhan, kasih saya wibawa sorga, kasih saya hikmat Tuhan, supaya jangan sampai Tuhan berkata-kata salah. Dan saya mencatat di sini saudara, penting bagi setiap kita untuk punya hikmat supaya bisa menghasilkan kehormatan saudara. Saya bukan ajak saudara untuk supaya gila hormat, bukan. Tapi saya mau bilang saudara, kita harus jadi pribadi yang mampu, yang bisa dihormati orang lain, karena kita adalah representnya Tuhan. Kita adalah duta besarnya kerajaan sorga, betul ya? Orang di luar sana mereka nggak baca Alkitab kita. Yang mereka baca bagaimana kehidupan kita. Dan kalau kita hidupnya sembarangan, hidup yang tidak bisa menghasilkan hormat, bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan oleh kehidupan setiap kita. Saya pernah baca satu quote yang bilang begini saudara, kalau kita dibenci karena Tuhan itu biasa. Tapi kalau kita akhirnya membuat orang benci Tuhan karena kita, itu baru bahaya saudara. Sekali lagi, kalau kita dibenci karena Tuhan itu biasa. Tapi kalau Tuhan dibenci karena kita, itu bahaya.
Saya selalu ingatkan diri saya, ayo, ingat, jangan jadi batu sandungan. Saya selalu berusaha untuk Tuhan, tolong Tuhan, jaga saya Tuhan. Jangan sampai salah berkata-kata. Apalagi sekarang kan jadi pendeta industri ya saudara ya. Iya kan, saya selalu menjaga saudara. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, kita ini representasinya Tuhan. Orang akan memuliakan Tuhan atau tidak tergantung mereka mengenal kita sebagai anak Tuhan saudara. Siapapun kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Sepanjang perjalanan kehidupan setiap kita, siapapun kita, masalah bisa datang kapan saja. Saudara mau Kristen atau tidak, saudara mau dalam Tuhan atau tidak, saudara orang benar atau tidak, masalah, tantangan bisa datang kapan saja saudara. Saya analogikan saudara, gelas-gelas ini saudara sebagai masalah dalam kehidupan setiap kita. Masalah bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita saudara, siapapun kita. Dalam kehidupan setiap kita, mohon maaf ya, jangan kena kepala, kasihan. Oke, jadi tenang, amplop nanti didobelin ya. Nah jadi amplopnya doang double, isinya sama. Nah jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, masalah tentang bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita, betul ya? Nah, weh, itu mah kepahitan itu, weh. Bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya, kenapa ada orang menikmati perlindungan Tuhan, ada yang tidak? Belum dapat jawabannya? Khawatir? Bukan itu. Saya mau bilang saudara, karena yang harus kita ingat dulu yang pertama bahwa ada yang namanya perlindungan Tuhan. Boleh buka perlindungan Tuhannya. Orang dalam perlindungan Tuhan bisa ada masalah nggak? Bisa. Tantangan bisa datang? Bisa. Tapi mereka yang dalam perlindungan Tuhan akan tetap aman. Kenapa? Karena mereka dalam perlindungan. Nah, ada orang-orang yang, saya mau bilang sekali lagi saudara, tidak bijaksana. Mereka seperti tidak menerima perlindungan Tuhan yang sebenarnya sudah ada. Karena mereka yang pertama tidak tahu ada perlindungan Tuhan. Yang kedua, mereka tidak memposisikan diri mereka dalam perlindungan Tuhan. Makanya ayat 9 dibilang apa tadi saudara? Ayat yang ke-9 boleh munculkan. Ayat yang 9 dikatakan apa? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau. Siapa yang buat? Tuhan atau kita? Kita yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungan, tempat perlindungan. Makanya ada yang namanya perlindungan yang sempurna, itu menjadi bagian setiap kita. Artinya begini, saya mau bilang saudara, orang yang berhikmat akan menikmati perlindungan Tuhan karena dia tahu dalam Tuhan ada perlindungan dan dia memposisikan dirinya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga dia menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, miliki hikmat dan nikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, jangan harap orang akan hormat sama kita kalau kita nggak bisa menghormati diri kita saudara. Nah, orang yang berhikmat tahu itu, makanya dia tahu bagaimana menghormatinya dirinya sendiri, sehingga bisa menghasilkan respect dari orang di sekitarnya saudara. Orang yang punya hikmat, dia tahu bagaimana harus bersikap dan berkata-kata saudara, sehingga sikapnya, kata-katanya nggak sembarangan. Makanya orang ketika lihat dia tertarik untuk hormat sama orang ini. Betul ya? Orang yang kalau kata-katanya dijaga, sikapnya dijaga, itu bisa menghasilkan rasa hormat. Betul ya? Beda dengan orang yang sembarangan saudara. Orang yang sembarangan akhirnya orang gak hormat. Kenapa? Karena sembarangan. Tapi orang yang punya hikmat akan menjaga tutur katanya saudara. Orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan akan menjaga bagaimana dia hidup, sehingga orang akan respect sama dia. Betul ya? Kalau saudara dan saya punya hikmat dalam kehidupan setiap kita, kita punya kebijaksanaan dalam kehidupan setiap kita, hidup kita bisa luar biasa. Tetapi kabar buruknya, kalau tidak ada hikmat, hidup kita bisa berbahaya saudara. Iya, karena setiap hari kita bisa diperhadapkan pada keadaan-keadaan yang bisa berbahaya kalau kita hadapi tanpa hikmat di dalamnya. Tanpa hikmat hidup kita bisa bahaya. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, hikmat itu penting. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hikmat itu penting. Ketika saudara dan saya punya hikmat, kita akan mencapai hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara, saudara dan saya memiliki hikmat, sehingga dalam kehidupan setiap kita, hidup kita luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Tapi saya mau bilang hikmat itu penting, amin. Hikmat bisa bikin hidup kita lebih baik. Dalam kesehatan, kalau ada hikmat, kesehatan kita bisa lebih baik, saudara. Betul ya? Saya mau bilang, saudara, orang yang ada hikmat, saudara, kesehatannya lebih baik. Kenapa? Dia makan pakai hikmat. Dia istirahat pakai hikmat, saudara. Enggak kayak orang yang gak ada hikmat. Makan dari pagi babi, siang babi, malam babi, tengah malam tidur sama babi dia. Habis itu ketika darah tinggi, kolesterol, asam urat, datang ke pendeta, Pak Pendeta doakan saya, Pak Pendeta. Iblis ini, Pak, iblis. Iblis yang mojok. Dia yang rakus, bukan. Saya kan pendeta yang desain jemaat ya, saudara, yang iya. Jemaat IBRS tuh baik banget, semua bilang kenal. Kemarin ada yang kasih saya 2 jenis masakan babi, saudara, 2 kontainer besar, saudara. Nah, setelah saya bagi-bagi berkat, saudara, masih banyak, saudara. Tapi saya berhikmat, nggak saya makan tiap hari, saya kasih jeda. Iya, hari ini saya makan, besok saya nggak makan, besoknya lagi baru makan, baru kasih. Iya, yang penting ada hikmat, ada jeda. Iya, saya mau bilang saudara berhikmatlah, amin. Karena ketika kita berhikmat, maka hidup kita pasti lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berhikmat. Supaya kita mencapai yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan hikmat dan kebijaksanaan membantu kita untuk supaya setiap keputusan yang kita ambil membawa kita pada segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Kenapa? Karena dalam kehidupan setiap kita, keputusan yang diambil, setiap langkah yang diambil, kalau ada hikmat di dalamnya, akan membawa kita pada apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Nah, tapi kalau tanpa hikmat, kita bisa tidak mencapai apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau hidup kita ada hikmat, maka hidup kita bisa lebih baik daripada orang yang tidak ada hikmat di dalamnya. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, contohnya dalam bisnis yang ada hikmat di dalamnya, maka setiap keputusan yang diambil bisa membawa bisnis itu jauh lebih baik daripada bisnis yang tidak ada hikmat di dalamnya. Betul ya? Bicara tentang pekerjaan, orang dalam bekerja, kalau ada hikmat di dalamnya, saya mau bilang, saudara, pekerjaannya, karirnya bisa jauh lebih baik daripada orang yang nggak ada hikmat dalam pekerjaan, dalam karirnya, saudara. Karena begini, saudara, kita boleh pintar, tapi kalau nggak ada hikmat, kepintaran bisa jadi sia-sia, saudara. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa hikmat itu penting. Makanya firman Tuhan berkata, ketika kita kekurangan hikmat, mintalah sama Tuhan. Karena hikmat Tuhan sediakan supaya hidup kita luar biasa. Dengan hikmat kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik, mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Dengan hikmat kita akan menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan dengan hikmat kita akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap jemaatmu. Hikmat Tuhan penuh atas setiap mereka. Sehingga kemanapun mereka melangkah, akan ada banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga.